Hakim itu sama dengan raja. Dia memerintah. Dan orang-orang datang kepada Deborah untuk meminta dihakimi perkara-perkara mereka. Mereka datang untuk minta solusi atas masalah-masalah mereka. Mereka minta nasihat kepada Deborah. Dan itu Deborah lakukan dengan setia dan taat. Hikmat Allah sangat luar biasa atas diri Deborah. Nah ini yang kita mesti harus mengerti, paham betul karakter Deborah. Dan kita meminta kepada Tuhan supaya karakter Deborah itu ada pada kita. Amin. Dan sekarang kita lompat kepada title yang kedua. Ya. Soalnya tadi nabi dan hakim itu sengaja saya satukan supaya kita ini mempelajarinya lebih mudah. Ya. Karena itu jawatan dari Allah. Nah sekarang title yang kedua. Ini adalah title yang sangat luar biasa. Yaitu apa? Istri Lapidot. Nah ini. Dengan Alkitab menuliskan istri Lapidot, ini menunjukkan bahwa Deborah ini adalah seorang istri yang menghormati dan menghargai suaminya. Dia menjalankan peranan dan fungsinya, tugas dan tanggung jawabnya sebagai seorang istri, sekalipun dia dikenal dalam pelayanan oleh masyarakat umum, dia lebih dikenal daripada suaminya. Tapi dia bukan kemudian menjadi angkuh dan sombong dan mengabaikan tugas dan tanggung jawabnya sebagai seorang istri. Kalau dia bukan istri yang baik dari Lapidot, Alkitab gak akan mencatat, ya kan? Alkitab kita itu adalah buku yang amat sangat jujur. Dan maka dari itu, dari sini kita melihat bahwa sekalipun dia diurapi, sekalipun dia punya jawatan, dia punya jabatan, dia dihormati, disanjung, dikagumi oleh seluruh bangsanya, tapi dia tetap seorang istri yang tunduk kepada suami. Sangat disayangkan bahwa ketika seorang wanita diberikan suatu pelayanan yang lebih tinggi daripada suaminya, ada suatu kecenderungan untuk merendahkan posisi suaminya. Hal ini tidak alkitabiah, Bapak Ibu Saudara, terutama istri-istri, dengarkan saya. Karena suami telah ditetapkan untuk menjadi kepala rumah tangga, dan dia memiliki kuasa atau otoritas atas istrinya terlepas dari pelayanan sang istri. Ya, dari sini kita bisa melihat keseimbangan karakter Deborah yang sangat luar biasa. Dia memiliki kasih dan kelembutan seorang istri dan ibu bagi bangsanya, tetapi dia juga sekaligus memiliki wibawa ilahi, otoritas dan hikmat Allah yang sangat luar biasa, sehingga laki-laki pun bersedia untuk datang dan tunduk kepada otoritas seorang perempuan ini. Dari kisah Deborah kita bisa melihat bahwa Allah memakai para wanita. Amin. Nah, jadi ini anak-anak perempuan bangkit, ibu-ibu, oma-oma bangkit. Amin. Makanya kalau ada para pengkhotbah dan pemimpin-pemimpin gereja yang menolak perempuan untuk ada dalam kepemimpinan rohani di gereja dan penggembalaan, sesungguhnya mereka ini tidak ngerti Alkitab. Mereka tidak paham Alkitab. Mereka telah menyalah tafsirkan surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus dan juga kepada Timotius, yang mengatakan bahwa seorang perempuan itu lebih baik jangan mengajar dan berdiam diri. Tidak boleh ngajar. Tapi mereka nggak ngerti kenapa Rasul Paulus nulis ini. Rasul Paulus menulis kepada jemaat Korintus seperti itu karena di dalam jemaat Korintus itu banyak perempuan-perempuan yang terlalu banyak bicara. Ketika suaminya sebagai tua-tua jemaat bicara, si istri ini potong pembicaraan suami tanpa memberikan rasa hormat, penghargaan kepada suaminya. Dan kemudian kalau sudah bicara tidak bisa berhenti. Dan ada beberapa dari mereka yang juga terjerat dengan pengajaran-pengajaran sesat. Nah itu yang menyebabkan Rasul Paulus kemudian mengatakan tidak boleh bicara. Tetapi lihat lagi suratnya yang lain. Ada seorang perempuan yang di-endorse oleh Rasul Paulus. Dia adalah seorang diaken perempuan. Namanya adalah Febe. Jadi di situ menunjukkan bahwa tidak pernah Rasul Paulus itu menyingkirkan perempuan dari gelanggang kepemimpinan. Dan secara keseluruhan Alkitab
telah menceritakan kepada kita bahwa Tuhan memakai perempuan-perempuan, Tuhan memakai Sarah, Tuhan memakai Rahel, Tuhan memakai Esther, Tuhan memakai Deborah, Tuhan memakai Ruth, Tuhan memakai banyak perempuan. Amin. Oleh karena itu perempuan, kita harus bangkit, amin. Kita harus bangkit. Yang tidak boleh bagi seorang perempuan adalah ketika kita mengabaikan tugas dan tanggung jawab sebagai istri di rumah, tidak mau tunduk pada otoritas suaminya di rumah, mentang-mentang karena kita ini pemimpin di gereja. Kita merasa rohani, lebih rohani daripada suami. Pastor yang papa rohani saya mengatakan, tudung rohani dari seorang istri itu adalah suaminya. Kepala dari seorang istri itu adalah suaminya. Kepala dari suami adalah Kristus, kepala dari Kristus adalah Bapa di sorga. Itu struktur otoritas rohani di dalam kehidupan kekristenan. Nah, kalau istri tidak mau tunduk kepada suami, itu seperti tubuh tanpa kepala. Tubuh jalan sendiri bagaimana? Horor. Ya kan? Coba bayangkan, tubuh jalan sendiri, horor kan? Lebih baik memiliki kepala yang lemah daripada tidak punya kepala. Betul apa enggak? Nah, maka dari itu istri-istri sadarlah. Ya. Dan kami mengenal perempuan-perempuan yang dipakai Tuhan dengan luar biasa, tetapi tetap submit, tetap tunduk kepada suaminya di rumah. Salah satunya adalah Heidi Baker, sahabat baik dari Pastor Young dan Pastor Daphne. Setiap tahun beliau selalu bicara di Wow Conference perempuan yang diselenggarakan oleh mama rohani saya. Heidi Baker dipakai Tuhan dengan luar biasa. Dia adalah revivalist yang membangkitkan Mozambik di Afrika. Tetapi pada saat di rumah, dia selalu submit kepada suaminya yang bernama Roland Baker. Di mimbar, Heidi yang pegang kendali. Tetapi di rumah, untuk urusan rumah, dia submit atas keputusan suaminya. Nah, jadi itulah yang kita harus pelajari. Bagi perempuan-perempuan, ya, wanita-wanita Allah, kita tidak diciptakan oleh Tuhan untuk menjadi kompetitor dari suami kita, untuk jadi pesaing, tidak. Tapi kita diciptakan oleh Tuhan untuk jadi penolong bagi suami kita. Perempuan-perempuan katakan amin. Nah, kemudian selanjutnya, ketekunan Deborah juga sangat kelihatan. Ketika Alkitab mencatat bahwa dia biasa duduk di bawah pohon korma, itu menunjukkan bahwa karakternya itu tekun melakukan tugas panggilan yang Tuhan tetapkan bagi dirinya. Dia tidak duduk di bawah pohon korma untuk ngadem dan kemudian mager, bukan. Tapi dia duduk di bawah pohon korma, dia menentukan spot itu menjadi tempat di mana orang-orang bisa menemukan dia. Ketika bangsanya itu, anak-anak Israel membutuhkan nasihat, membutuhkan petunjuk, membutuhkan solusi, ya, dan juga keadilan bagi perkara-perkara yang mereka lagi sementara hadapi. Deborah bukan tipe orang yang bekerja, yang melayani pada saat ada panggilan atau pada saat ditonton, apalagi karena upah. Tidak sama sekali. Tetapi dia sadar betul bahwa dia memiliki tanggung jawab atas semua kemurahan Tuhan yang dia telah terima, yang tidak diberikan oleh Allah kepada setiap orang. Apalagi untuk seorang perempuan sederhana, istri lapidot, perempuan biasa, Tuhan angkat dia menjadi nabiah dan menjadi hakim atas Israel. Nah, harusnya kita semua seperti ini, Bapak Ibu Saudaraku. Ketika kita telah menerima anugerah keselamatan, itu yang paling pertama. Kita harusnya tahu bahwa kita diselamatkan untuk menyelamatkan orang lain. Amin. Kita diselamatkan, kita diangkat menjadi anak Allah. Kita diharapkan untuk kembali membalas kebaikan Tuhan dengan melayani Dia, dengan hidup sungguh-sungguh dalam cinta dan takut akan Dia. Amin. Nah, apalagi ini yang sudah melayani nih, sudah jadi gembala-gembala area, yang sudah menjadi pelayan-pelayan Tuhan. Come on, kita melayani itu dengan tanggung jawab. Amin. Kita menghargai bahwa semua yang kita terima itu anugerah Tuhan. Dan kalau kita dipercaya untuk menjadi tua-tua jemaat, kita dipercaya untuk menjadi pelayan Tuhan, lakukan tugas dan tanggung jawab itu dengan setia, taat, dan tekun. Amin. Mengapa? Pertama, karena itu kehormatan ilahi. Tuhan gak pilih semua orang loh. Amin. Benar gak?
Tuhan gak pilih semua orang, Tuhan gak pakai semua orang. Dan kalau Tuhan sudah mengurapi kita untuk melakukan tugas pelayanan, mari kita lakukan itu dengan tekun, setia, dan taat sampai akhir. Itu yang pertama. Yang kedua, mengapa kita harus melakukannya dengan sungguh-sungguh? Karena pada satu saat nanti kita akan diminta pertanggungjawaban sama Tuhan. 2 Korintus 5 ayat 10. Tolong Bu Erika. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya, sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Nah, lihat ini Amplified Bible, yang ada penjelasannya lebih jelas. Ya, lihat, for we believers will be called to account. Artinya apa? Kita semua orang percaya akan dipanggil untuk mempertanggungjawabkan. To account itu artinya untuk mempertanggungjawabkan. Mempertanggungjawabkan setiap apa yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Hidup kita ini dipakai untuk apa? Ya, nafas hidup yang Tuhan berikan buat kita tuh Tuhan mau tanya, kamu melakukan apa dalam hidupmu? Talenta yang aku kasih ke kamu tuh kamu pakai buat apa? Berkat keuangan yang aku kasih buat kamu tuh kamu pakai buat apa? Ya, semuanya pelayanan yang aku percayakan kepada kamu, kamu pakai buat apa? Kamu lakukan dengan sungguh-sungguh atau tidak? Nah, itu kita harus bertanggungjawabkan pribadi lepas pribadi, my friend. Maka dari itu, ketika kita ada di muka bumi, belajarlah bertanggung jawab. Ya, amin. Ketika contohnya nih, kami sebagai gembala senior, kami melakukan pertemuan rutin dengan gembala area. Kami tanya mereka, bagaimana domba-domba gembalaanmu? Ya, bagaimana sudah melakukan CSC 2 belum? Pertemuan dengan gembala-gembala CSC. Kita tanya, bukan karena kita mau kepo, bukan karena kita mau minta sesuatu, termasuk dengan gembala-gembala cabang. Ketika kami meminta laporan, bukan karena kami mau kepo, bukan karena kami minta uang dari cabang, tolong transfer ke rekening kami. Tidak. Tapi ini kami melatih supaya kalian semua belajar untuk bertanggung jawab. Amin. Kalau kita nggak belajar bertanggung jawab di muka bumi, nanti kalau kita menghadap ke tahta Bapa di sorga, plonga-plongot, tola-tole, nggak ada yang bisa tolong. Dan kita nggak bisa ngeles. Amin. Kalau sama saya, sama Pak Henry ditanya, kita mungkin masih bisa beralasan segala macam lah. Tapi kalau sama Tuhan, Tuhan tahu. Ya, kita belum ngomong aja Tuhan sudah tahu kok, gitu loh. Makanya kita nih lagi sementara melatih untuk bertanggung jawab anak-anak. Dan firman Tuhan berkata, barang siapa yang setia pada perkara kecil, kepadanya akan dipercayakan perkara-perkara yang lebih besar. Betul apa tidak? Nah, kalau untuk hal-hal kecil aja gak bisa bertanggung jawab, gimana? Ya, gimana mau menggembalakan jumlah yang lebih besar? Saat ini ketika kita lagi dipercaya untuk menggembalakan 2-3 orang, seperti Daud yang menggembalakan 2-3 ekor kambing domba ayahnya, ya kan? Apakah kita benar-benar bertanggung jawab? Itu harus direnungkan. Ketika Daud setia menggembalakan 2-3 ekor kambing domba ayahnya Isai, bahkan dia sampai bela-belain bergulat dengan beruang dan juga dengan singa. Itu yang membuat mata Tuhan melihat Daud dan dia dipercaya untuk menggembalakan umat pilihannya bangsa Israel. Haleluya. Makanya gembala-gembala, kalau kalian lagi menggembalakan 2-3 orang, ya, jangan putus asa, lakukan dengan setia. Semuanya kita harus bertanggungjawabkan. Ya, termasuk juga kata-kata yang keluar dari bibir mulut kita. Dalam Matius 12 ayat 36. Ya, ini setiap kata yang sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Jadi jangan sembarang ngomong. Ya. Banyak orang, banyak kita lebih cepat ngomong, mulut ngejeplak duluan, mikir belakangan, ya Panda. Coba sekarang kalian renungkan, kita renungkan bersama-sama. Kenapa sih otak ini ada di atas? Kenapa ada di sini bukan mulut yang di sini, otak di sini? Kenapa enggak gitu?
Maksudnya tuh supaya mikir dulu loh. Baru turun pelan-pelan keluar gitu loh. Jangan dibalik. Ya. Berpikir, renungkan dulu sebelum ngejeplak. Ya. Karena kalau sia-sia keluar dari mulut kita, Tuhan akan minta pertanggungjawaban. Kenapa kamu ngomong seperti ini? Hah? Kenapa kamu ngomong sama anakmu? Dasar kamu anak goblok. Dasar kamu anak kurang ajar. Kenapa kamu ngomong gitu? Nah, bukankah itu anak keluar dari rahimmu? Itu adalah gambar dan rupaku. Kenapa kamu ngomong begitu? Nah, ayo ngomong apa sama Tuhan? Gak bisa ngomong kalau diminta pertanggungjawaban. Makanya sekarang ayo tutup mulut sama-sama saya. Berdoa sama saya. Tuhan Yesus, saya minta ampun karena mulut saya seringkali mengeluarkan kata sia-sia. Saya lebih cepat berkata-kata daripada memikirkannya. Hari ini saya bertobat dan hari ini saya sadar bahwa saya telah banyak bicara salah. Saya telah berkata-kata sia-sia. Dan oleh karena itu malam hari ini aku membatalkan semua perkataanku yang sia-sia itu. Di dalam nama Yesus, biarlah darah Yesus menghapuskan semua kata-kata sia-sia itu dari catatan di dalam buku kehidupanmu. Sehingga aku tidak harus mempertanggungjawabkan semua kata-kata yang salah yang keluar dari bibir mulutku. Ampuni aku Tuhan. Dan aku minta anugerah Tuhan supaya aku bisa berubah. Aku berkata-kata dengan bijaksana. Mulutku memperkatakan kebenaran. Mulutku memperkatakan damai sejahtera dan sukacita dan memberkati orang lain. Terima kasih Tuhan. Saya percaya Roh Kudus tolong saya. Roh Kudus yang telah mentahirkan bibir mulut saya. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan catat. Amin. Nah, sadar ya sekarang. Kalau mau ngomong mikir duluan. Nah, kemudian frase berikutnya. Dikatakan tadi dia duduk di bawah pohon korma. Pohon korma ini adalah merupakan lambang dari kebenaran. Mazmur 92 ayat yang ke-13. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. The righteous, orang benar. Jadi dari ayat ini kita melihat bahwa Deborah menghakimi Israel bukan dengan menggunakan hikmatnya sendiri. Bukan menggunakan hikmat dunia. Tetapi dia menghakimi Israel dengan menggunakan kebenaran ilahi. Dia melakukan apa yang Tuhan Yesus perintahkan dalam Yohanes 7 ayat 24. Jangan menghakimi menurut apa yang nampak, tetapi hakimilah dengan adil. Menghakimi dengan adil itu dalam bahasa Inggrisnya adalah judge with righteous judgment. Artinya penghakiman yang benar. Jadi jelas di sini Deborah itu adalah hakim yang adil, yang tidak menghakimi dengan berat sebelah. Tidak ada keberpihakan, mentang-mentang dia saudara gua, mentang-mentang dia sahabat gua. Dia tidak melakukan itu. Dia menghakimi dengan benar. Dia tidak membelokkan keadilan karena suap. Ya, ini adalah kualitas yang sangat luar biasa. Sekalipun dia perempuan, dia berdiri di atas dasar kebenaran. Kemudian Deborah menyebut dirinya sebagai ibu di Israel. Tolong ibu baca, Bu Erika, Hakim-Hakim 5 ayat 7. Penduduk pedusunan diam-diam saja di Israel. Ya, mereka diam-diam sampai engkau bangkit, Deborah, bangkit sebagai ibu di Israel. Amin. Jadi rupanya sebelum Deborah bangkit, orang-orang Israel ini hobinya mager. Diam-diam, ya. Cuek bebek, urusan lu, urusan gua, ya. Tetapi Deborah kemudian bangkit menjadi ibu Israel seperti seorang ibu yang membangunin anak-anaknya. Bangun.
Bobi bangun, Sahala bangun, Peniel bangun. Ya, dibangunkan untuk mereka itu sadar apa yang lagi sementara dihadapi oleh bangsanya. Jangan mager, jangan cuek bebek. Ya, jadi di sini kita melihat bahwa Deborah adalah seorang pemimpin yang berbelas kasihan, pemberi solusi yang bijaksana, yang rela untuk menggulungkan lengannya dengan tujuan untuk menolong dan melayani bangsanya. Dia tidak melihat dirinya secara maskulin, bangkit dengan kemudian menyandang pedang, berperang melawan musuh-musuhnya, tetapi dia benar-benar mengerti peranannya. Dia mengerti desain Allah bagi dirinya bahwa dia harus tampil sebagai seorang ibu bagi bangsanya. Dia membangkitkan bangsanya, anak-anak Israel seperti seorang ibu yang membangunkan anak-anaknya. Nah, ini adalah kualitas yang sangat luar biasa. Ya, dia meresponi tangisan anak-anaknya, dia menguatkan anak-anaknya, dia menghibur, dia bernubuat bagi anak-anaknya, dia menghakimi, dia menegur anak-anaknya dengan kasih, dia mengajar anak-anaknya untuk mengerti kebenaran. Jadi sebagai hakim yang punya otoritas ilahi, wibawa ilahi, dia beroperasi, berperan sebagai hakim, tetapi sekaligus dia melakukan fungsinya yang sepadan sebagai seorang ibu yang penuh dengan kasih, yang penuh dengan kelembutan dan keberanian. Dia seperti seekor singa betina yang berani bangkit ketika anak-anaknya diusik. Itulah kualitas Deborah. Kemudian Hakim-Hakim 4 ayat 6 dan 7, tolong Bu Erika. Ia menyuruh memanggil Barak bin Abinoam dari Kades di daerah Naftali, lalu berkata kepadanya, "Bukankah Tuhan Allah Israel memerintahkan demikian? Majulah, bergeraklah menuju Gunung Tabor dengan membawa 10.000 orang Bani Naftali dan Bani Sebulon bersama-sama dengan engkau. Dan aku akan menggerakkan Sisera, panglima tentara Yabin, dengan kereta-keretanya dan pasukan-pasukannya menuju engkau ke sungai Kison. Dan aku akan menyerahkan dia ke dalam tanganmu." Amin. Nah, ini sekarang Deborah berfungsi sebagai nabi. Dia mendengar Tuhan berbicara bahwa Tuhan pasti akan menggerakkan panglima tentara Yabin, ya, yang dipimpin oleh Sisera. Pasukan besar, kereta-kereta kuda, mereka akan datang menyerbu Israel. Tetapi Deborah yang dekat dengan Tuhan dan mendengar suara Tuhan dengan jelas, dia berkata bahwa Tuhan yang akan menyerahkan Sisera itu ke dalam tangan Barak. Barak ini pemimpin militer, komandan militer di Israel. Dan Deborah tidak takut. Dia datang kepada pemimpin militer Israel ini dan berkata, "Ini loh pesan Tuhan buat kamu. Dengarkan." Nah, jawaban Barak itu rada sedikit aneh buat para pria di masa itu. Coba baca dalam Hakim-Hakim 4 ayat 8. Jawab Barak kepada Deborah, "Jika engkau turut maju, aku pun maju. Tetapi jika engkau tidak turut maju, aku pun tidak maju." Beberapa penafsir Alkitab tradisional itu mengatakan bahwa Barak ini punya roh banci, pengecut. Ya. Tetapi pernyataan itu tidak benar sama sekali. Mengapa? Yang pertama buktinya, nyanyian kemenangan Barak itu ditulis bersama Deborah dan merayakan keberaniannya dalam medan pertempuran. Gak usah dibaca, tunjukkan aja ayatnya. Lihat nih ya, "Bangkitlah Barak dan giringlah tawananmu, hai anak Abinoam." Ini menunjukkan bahwa Barak itu adalah seorang panglima perang yang berani. Kemudian bukti yang kedua, Barak juga dipuji dan dihormati dalam perjanjian baru dalam kitab Ibrani sebagai pahlawan iman. Tampilkan ayatnya, Ibrani 12:32. Lihat, dia disebut sejajar dengan Gideon, Simson, Yefta, Daud, dan Samuel. Lihat, Barak. Gak mungkin kan Rasul Paulus memasukkan nama Barak kalau Barak itu punya roh banci, pengecut. Iya kan? Jadi sesungguhnya yang dilakukan oleh Barak ini bukanlah sikap pengecut
atau penakut. Tetapi sebaliknya, dia sementara menunjukkan hikmat Allah. Dia tidak mau menghadapi musuh.